Menjadi seorang hamba tidaklah berarti menjadi seorang yang hanya tunduk pada tuannya tanpa memahami arti dari penundukan itu sendiri. Karena mudah saja bagi seseorang untuk menunjukkan sikap tunduk, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan hanya untuk memperoleh sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan celakanya ketika apa yang diharapkan tidak diperoleh, maka timbullah kekecewaan, rupa-rupa protes, bahkan mungkin akan berakhir pada pemberontakan. Dalam pelayanan, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Dengan motivasi untuk menunjukkan kelebihannya, talentanya, atau hal-hal yang lain yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dapat membuat seorang pelayan atau hamba Tuhan seakan sedang melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Namun suatu saat kemurnian hati sebagai seorang hamba itu akan nampak ketika ada sesuatu yang membuatnya kecewa. Timbullah sungutan, protes, dan bahkan mungkin juga keputusan untuk meninggalkan pelayanan dan membawa kepahitan. Lukas 17 ayat 7-10. Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, seorang yang memiliki hati hamba akan melakukan tugasnya dengan penuh kerendahan hati tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Ayat 9 katakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Orang yang melayani dengan mengharapkan pujian juga bisa saja nampak bersungguh-sungguh dalam melayani. Dan mungkin saja ia memang akan mendapat pujian dari manusia sebagai apresiasi atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi ketika pujian seperti itu terus diterima, di mana pujian itu akan disimpan? Apakah dikembalikan kepada Tuhan yang layak untuk menerima pujian, atau disimpan untuk dirinya sendiri? Saudara, kita juga perlu berhati-hati karena tanpa disadari kita juga bisa berdiri dan melayani diri kita sendiri. Dan apakah upah kekal yang akan kita terima kemudian selain pujian dari manusia yang juga akan mati dengan semua pujiannya? Allah tidak menginginkan kelebihan dan kehebatan kita. Dia hanya menginginkan hati yang dipersembahkan dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ayat 10 katakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan bagi kita untuk melayani Tuhan? Apakah murni karena panggilan Tuhan? Atau sekedar mengisi kekosongan? Atau karena uang? Atau 1000 alasan lain yang bertujuan untuk memuaskan diri kita sendiri? Orang yang mengisi kekosongan waktunya dengan melayani, pada awalnya akan nampak memiliki kesungguhan, tetapi waktu akan membuktikan bahwa orang-orang yang demikian tidak akan bertahan lama, karena kejenuhan akan membuatnya mulai mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu yang kosong. Demikian juga dengan orang yang melayani karena uang. Tingkat kehidupan manusia yang beraneka ragam akan membuat manusia tidak pernah dipuaskan dengan apa yang dimiliki. Dan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang kuat akan mudah menukar apapun demi kebutuhan hidup. Satu-satunya alasan yang paling tepat yang harus dimiliki dalam melayani oleh setiap orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah karena kesadaran bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak punya hak lagi atas dirinya, tetapi hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 10, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, mari renungkan apa motivasi kita dalam melayani Tuhan. Janji Tuhan bagi hamba yang melakukan tugasnya dengan baik ada di ayat yang ke-8. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Tuhan tidak pernah mengabaikan pekerjaan dan kesetiaan kita.
segala pekerjaan dan kesetiaan kita selalu ada di dalam perhatian Allah. Mari melayani dengan sungguh-sungguh, miliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Pastikanlah ketika engkau sedang melayani Tuhan, engkau tidak sedang mencari pujian bagi dirimu sendiri, tapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan selidiki hati kami dan Tuhan murnikan hati kami, supaya kami benar-benar menjadi hamba yang mengerti arti penundukan, kami menjadi hamba yang setia kepadamu, dan pelayanan kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.